Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kembali lagi berjumpa pada media pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari materi perintah agama untuk sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Pembelajaran kali ini berada pada fase D kelas 7. Elemen pembelajaran kali ini fikih. Adapun capaian pembelajaran peserta didik dapat memahami ketentuan sujud, salat, kewajiban terhadap jenazah, haji dan umroh, penyembelihan hewan kurban, akikah, dan ruqsyah dalam perspektif mazhab fikih. Tujuan pembelajaran kita: 1. Peserta didik dapat memahami makna sujud secara baik dan benar. 2. Peserta didik mampu menganalisis macam-macam sujud beserta ketentuannya sesuai syariat Islam. Langkah-langkah sebelum memulai pembelajaran ini: pertama, persiapkan alat tulismu. Kemudian, silakan membaca doa sebelum memulai pembelajaran. Catatlah poin-poin penting dari video pembelajaran ini. Catatlah materi pembelajaran yang belum kamu pahami dalam video ini, atau pertanyaan yang masih mengganjal di hatimu. Nanti kamu tanyakan kepada guru setelah video pembelajaran ini selesai. Selamat mengikuti materi pembelajaran. Pertama, pengertian sujud. Sujud adalah posisi khusus dalam ibadah salat di mana seorang muslim meletakkan dahi, hidung, telapak tangan, lutut, dan ujung jari kaki di lantai dengan tubuh membungkuk dan posisi kepala lebih rendah dari dada. Sujud dilakukan sebagai tanda kerendahan hati dan penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam sujud. Selain sujud di dalam salat, agama Islam juga memerintahkan umat muslim untuk melakukan sujud dalam keadaan tertentu. Silakan amati gambar berikut ini. Pernahkah kalian melihatnya? Dan apa tanggapan kalian tentang gambar ini? Pertama, sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat atau karunia tertentu. Berbeda dengan sujud dalam salat yang merupakan bagian dari ibadah wajib. Sujud syukur dilakukan di luar salat dan merupakan bentuk ibadah sunnah. Kapankah dilakukan sujud syukur? Sujud syukur dilakukan sebagai respon atas sesuatu yang dianggap sebagai nikmat besar atau terhindar dari musibah. Ini bisa terjadi setelah mendapat kabar baik, memperoleh karunia, atau merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur dapat dilakukan di mana saja, baik di rumah, di tempat ibadah, atau di tempat lain. Tidak ada syarat khusus mengenai tempatnya. Yang penting untuk melakukan sujud, tempatnya harus suci. Cara melakukan sujud syukur yaitu mirip dengan sujud dalam salat. Doa yang dibaca dalam sujud syukur ialah Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kedua, sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud tambahan yang dilakukan dalam salat
sebagai bentuk perbaikan dari kesalahan, kekurangan, atau kekeliruan yang terjadi saat melaksanakan ibadah salat, agar salat menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud sahwi dilakukan setelah tahiyat akhir dalam salat dan sebelum salam. Cara melakukannya sama seperti sujud dalam salat dan dilakukan sebanyak 2 kali. Adapun bacaan dalam sujud sahwi ialah Subhana man la yanamu wa la yashu. Ketiga, sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan sebagai respon terhadap bacaan ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran atau ayat sajadah. Sujud ini dilakukan sebagai ungkapan penghormatan dan rasa syukur atas wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan dilakukan? Sujud tilawah dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, setelah membaca atau mendengar ayat yang menganjurkan sujud atau ayat sajadah. Hal ini bisa dilakukan di rumah, di masjid, atau di tempat lain. Bagaimana gerakannya? Gerakan sujud tilawah mirip dengan sujud dalam salat. Adapun doa dalam sujud tilawah ialah sajadah wajhi lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Hikmah melakukan sujud. Begitu banyak hikmah dari seorang muslim melakukan sujud. Di antaranya, 1. Meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, meningkatkan kesadaran kita sebagai hamba Allah. Ketiga, dapat menenteramkan jiwa. Keempat, dapat menumbuhkan rasa tawadu atau rendah hati. Kelima, menjadikan kita sebagai orang yang disiplin, baik disiplin terhadap waktu dan disiplin terhadap hal lainnya. Keenam, menghilangkan rasa sombong dan angkuh dalam diri karena menganggap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Kaya dan Maha Kuasa. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.